Gue kemarin habis nonton salah satu video di Instagram yang menurut gue ini kayaknya lumayan cocok ya buat dibahas. Dan isinya kurang lebih kayak gini. Di Indonesia ada fenomena nyolongin sendok, mangkok, piring, gelas dari tempat makan atau enggak restoran. Dan bahkan KFC itu dulunya mengganti dari piring ke kertas itu karena katanya banyak yang nyolongin piringnya. Heran. Nah, dia udah ngomong kalau pada intinya ya dia masih nggak habis pikir aja kok ada orang yang bisa berani-beraninya nyolong properti dari restoran, warung makan, ya apapun itu namanya ya. Seharusnya itu bukan jadi milik perorangan, malah dicolong dan dibawa ke rumah sebagai souvenir. Dan lebih lucunya itu dijual loh di Tokopedia dan Shopee. Ya akhirnya gue tahu sih kenapa Amerika Serikat jadinya merasa apa ya agak gitu sama dua toko itu. Untuk masalah dua toko itu ya itu urusan mereka dengan yang lainnya. Nah sekarang gue mau ngebahas salah satu fenomena yang menurut gue ya ini udah terjadi lama ya. Bahkan gue bisa berani bilang ini semenjak adanya franchise restoran di Indonesia sampai sekarang masalah ini pun ya kadang-kadang sering terjadi. Lu mau sebut ini sebagai fenomena klepto atau sebagai fenomena pencurian, it's okay, nggak apa-apa karena memang begitu adanya. Cuma kalau gua mungkin bakal sebut fenomena ini dengan istilah nyolong. Kenapa? Karena ya ini udah akut banget dan ya lu bayangin jujur ya. Ini bukan cuma terjadi di satu restoran, ini udah terjadi di beberapa restoran yang bahkan dia udah punya franchise sendiri gitu. Nah, kenapa akhirnya banyak restoran yang beralih dari menggunakan piring ke menggunakan kertas? Ya karena itu, adanya pencurian, adanya mereka yang ngambil properti dari restoran yang sebenarnya itu menjadi properti bersama karena kan juga dipakai sama customer lain gitu ya. Itu dibawa pulang dan itu dijadiin souvenir. Ini seharusnya menjadi masalah yang didiskusikan bersama oleh pemangku kepentingan. Dan ini bukan cuma restoran loh yang harus mikirin. Ini juga dari asosiasi, terus juga dari pihak pejabat yang memang dia concern gitu ya sama food and beverages di Indonesia. Karena hal yang seperti ini, kalau misalkan tidak ditindak tegas, orang-orang yang awalnya gitu ya ingin menggunakan peralatan makanan yang bagus, yang berkelas, yang memang benar-benar didesain gitu ya untuk menandakan ini loh brand gua, ini loh apa yang gua sajin ke lu, ini loh presentasinya, jadinya apa? Buyar. Dan ya ini menurut gua sih udah terlalu berlarut ya dan bahkan sampai di video itu ya udah ngomong ada satu hotel yang harus nyiapin sendok garpu piring baru di angka 1 miliar rupiah. Wow, 1 miliar rupiah. Oke, kita coba ambil logika seperti ini. Ada seorang pegawai di restoran dengan gaji 5 juta selama 1 bulan. Kita coba kali selama 1 tahun, berarti kira-kira 5 juta dikali 12 bulan, angkanya adalah 60 juta selama 1 tahun. Sekarang kita coba bagi nih. Ini kita belum tambah si THR-nya, kita belum tambah bonusnya. Kita cuma fokus sama gaji utamanya. 1M dibagi 60 juta. Itu kurang lebih ada 16,7 karyawan. Ya sebenarnya kita bisa bilangnya 16 karyawan dan satu orang magang ya. Jadi ada 16 karyawan yang sebenarnya itu bisa direkrut lagi. Bahkan 1M ini bisa dialokasiin untuk program lainnya. Contoh, untuk promosin karyawan, untuk bikin event tahun baru atau lebaran atau pas Natal gitu ya. Itu bisa dialokasin untuk kegiatan yang menurut gue jauh lebih bermanfaat dibandingkan
harus siapin sendok, garpu, piring. Lu bayangin, soal masalah piring aja harus siapin 1 M. Wah itu gila sih. Belum lagi kalau kita bicarain soal karyawan yang nyolong bahan masakan, terus juga dari pihak manajemen yang melakukan pembukuan yang kadang-kadang nggak jelas gitu. Karena yang dikejar adalah yang penting bisa dapat diskon 50% tuh sisanya buat gua makan di rumah, yang menurut gua juga kadang-kadang harus ditindak juga. Jadi hal seperti ini kalau menurut gua sih memang di industri F&B ya, itu bisa dibilang sih ya benar-benar harus diduduk bersama, disiapin kebijakan apa yang bagus, dan ini juga menurut gua bisa diterapin di semua restoran. Karena kalau misalkan ya cuma restoran yang emang kredibel dan dia udah punya nama, ya itu emang nggak bisa dipandang sebelah mata, karena kan mereka emang udah punya prosedur yang jelas, mereka juga udah nerapin kebijakan bagaimana mereka bisa melayani customer dengan sangat baik. Tapi gimana dengan warung, restoran yang dia nggak tahu sama sekali gimana cara menyajikan sebuah masakan yang bisa dihidangkan ke customer, dan customer pun merasa sangat puas. Bukan cuma puas, tapi merasa sangat puas. Nah, akhirnya kan ini menjadi permasalahan tersendiri, dan gua harap sih dengan adanya video podcast ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya untuk kebijakan apa yang tepat buat diambil untuk menghidupkan, bahkan bisa dibilang untuk menyelamatkan industri F&B yang kadang-kadang ada yang bisa bertahan, ada juga yang diantara mereka ya harus tutup toko.